Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan Sang Mulia. Oke teman-teman, para koordinator dan para guru SMKN 1 Tabanan, di momen kali ini saya selaku koordinator P5 akan membuat e-modul tentang topik yang akan kita bawakan dengan sistem blok di bulan Januari di awal September ini, di mana di blok ini kita akan menggunakan 8 hari ya, karena satu hari kepotong menjadi darinya 9 hari menjadi 8 hari. Oke, welcome to project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, dalam penguatan proyek profil Pancasila ini kita akan mengambil tema suara demokrasi dengan tema pemilihan OSIS atau MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Oke. Tujuan dari kegiatan P5 ini dengan topik suara demokrasi adalah memahami implementasi demokrasi dalam konteks pemilihan OSIS atau MPK. Kita topiknya lebih spesifik ya, walaupun arti dari demokrasi itu sangat luas ya, tetapi karena kita topiknya tentang P5, jadi kita simpelkan sesuai dengan beberapa topik yang ada di yang ada di pembelajaran proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Oke, yang pertama elemen yang akan kita inginkan dari anak-anak di sini ada elemen mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Mandiri di sini artinya setiap individu harus belajar berpikir dengan menggunakan KKO HOTS ya, high order thinking. Bergotong royong artinya selalu ada kolaborasi dan bersinergi dalam membuat suatu aktivitas dan kreativitas. Bernalar kritis artinya karena dalam suara demokrasi kita harus berpikir kritis dengan menggunakan critical thinking atau high order thinking, bukan low order thinking. Jadi kita belajar mengkritisi sebuah kebijakan, sebuah visi dan misi dari calon-calon OSIS yang akan menjadi pemimpin sebagai ketua OSIS. Kreatif artinya di sini kita harus bisa melakukan sebuah aktivitas yang benar-benar mewujudkan atau membangkitkan atau berpikir tentang aktivitas yang bagus yang akan menunjukkan sebuah demokratisasi dalam alur berpikir sebagai seorang siswa. Oke, deskripsi proyek itu pertama dilaksanakan secara berkelompok. Peserta didik berperan dalam fungsi dalam pengawasan pemilihan OSIS atau MPK dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian terhadap tahapan pemilihan OSIS. Peserta didik membuat media visual tentang pelaksanaan pemilos atau infografis atau poster. Artinya begini, dilaksanakan secara berkelompok, nanti di setiap kelas anak-anak tuh dibagi kelompoknya, tergantung Bapak Ibu guru mau membaginya dengan berapa kelompok, mau 5, 4, tergantung masing-masing guru ya seninya. Terus peserta didik berperan dalam fungsi dalam pengawasan pemilihan OSIS atau MPK dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian terhadap tahap pemilihan OSIS ya. Artinya begini, anak-anak yang ada dalam kelompok itu tentunya mempunyai peran dan fungsi di struktur kekelompokan mereka sendiri-sendiri. Di sana mereka akan berbagi tugas bagaimana mengamati proses perjalanan pemilihan OSIS itu. Nah, berikutnya, peserta didik membuat media visual tentang pelaksanaan pemilos tersebut. Nah, media visual yang di sini yang bisa dibikin bisa infografis. Infografis hampir sama dengan poster atau mereka seninya tergantung kemampuan. Ada yang bisa bikin poster atau video. Poster yang mereka bikinkanlah tentunya aktivitas atau kreativitas mereka, pengamatan ya dan penilaian terhadap proses perjalanan suara demokrasi dalam tema pemilihan OSIS. Mereka akan merangkum kegiatan-kegiatan terus membuatnya dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk video. Jadi semua tugas itu di masing-masing kelompok akan ada nama kelompoknya dengan nama-nama pesertanya. Hasil dari peserta didik itu dalam bentuk media visual baik poster maupun infografis atau video akan dikirim di modulnya P5 di LMS Moodle. Oke. Di sini adalah tahap-tahap pemilos ya, tahap-tahap pemilihan OSIS. Yang pertama itu pendaftaran. Pendaftaran itu tentunya menyesuaikan dengan kegiatan OSIS, tanggal, bulan dan tahunnya. Kalau tahun sudah pasti ya, tahun 2023. Tanggal dan bulannya itu nanti menyesuaikan dengan Bapak Mr. WJ selaku ketua selaku
ketua pembina OSIS ya. Yang kedua, seleksi administrasi and proper test. Nah, tanggal, bulan, dan gininya juga menyesuaikan dengan agenda dari OSIS. Seleksi administrasi artinya setiap calon dari perwakilan kelas itu akan diseleksi oleh para wali dan pengurus OSIS-nya. Mereka akan menyeleksi teman-temannya kira-kira siapa yang capable, yang bisa dijadikan wakil untuk mengikuti seleksi ini. Nah, di yang ketiga itu ada tahapan kampanye. Kampanye di sini juga tanggal, bulan, dan tahunnya udah pasti, tanggal bulannya nanti sama ya. Kampanye ini tergantung bagaimana rundown acaranya si anak-anak OSIS ini dalam menyalakan kampanye, apakah kampanye terbuka atau kampanye melewat media digital. Nanti kegiatan ini akan kita diskusikan bersama pembina OSIS. Keempat, ada debat terbuka. Debatnya terbuka ini apakah sistem offline, online, atau sistem blended. Artinya apa? Yang offline, anak-anak bisa menyaksikan langsung debatnya mau di panggung atau di ruang aula. Terus yang di kelas, karena kapasitas aula kita terbatas, jadi anak-anak bisa menyaksikan debatnya ini live ya, mau di YouTube atau di mana, atau di Facebook, tergantung dari anak-anak OSIS dan pembinanya mengkoordinir acara ini. Tanggal dan waktu dan bulannya juga menyesuaikan ya. Persiapan pemungutan suara. Karena di sini saya selaku koordinator P5 Suara Demokrasi ingin menerapkan sebuah pembelajaran yang kontekstual. Artinya pembelajaran sesuai dengan real world, kenyataan hidup, bagaimana mereka bisa berperan dalam sebuah aktivitas suara demokrasi pemilihan. Karena di sini mereka juga nantinya di tanggal 14 kebetulan kalau mereka umurnya sudah cukup umur dan punya hak suara akan melakukan aktualisasi real world itu mengikuti pemilu pilpres ya dan pileg. Karena mereka akan tahu oh ternyata realnya seperti ini. Jadi kita di sekolah siapkan kejiwaan mereka, kenyataan mereka bahwa berdemokrasi di dalam masyarakat di dunia real itu seperti ini. Jadi tujuan kita adalah memberikan pengalaman proses pendidikan tentang berdemokrasi secara lokal dulu ya. Oke, yang keenam, proses pemungutan suara. Nah, proses pemungutan suara ini pun itu tidak menggunakan Google Form. Jadi kita ingin mereka tuh benar-benar kontekstual real world. Jadi mengalami pengalaman hidup seperti apa yang namanya proses pemungutan suara. Karena mau tidak mau nantinya juga anak-anak ke depannya pasti mereka akan bisa diikutkan atau diajak atau mengapply sebuah aktivitas menjadi KPPS atau di mana di dalam masyarakat. Karena yang namanya pilpres ataupun pemilihan apa, mau dari tingkat kades, pemilihan bupati, kemudian DPR dan presiden, mereka akan tetap terlibat langsung ataupun tidak langsung. Jadi dengan pengalaman miniatur demokrasi ini mereka akan punya semangat, mereka akan punya pengalaman, dan mereka akan punya keberanian. Itulah tujuannya pembelajaran P5 ini dalam suara demokrasi. Yang ketujuh, penghitungan suara juga sama. Setelah ada proses pengungutan pasti ada penghitungan suara. Yang terakhir ada pengumuman hasil penghitungan suara, di mana penghitungan ini juga dilaksanakan secara manual. Bagaimana kita melihat aktivitas pemilihan pilpres ataupun pemilu itu seperti di dunia nyata. Oke. Langkah-langkah yang pertama itu menentukan informasi yang diperlukan sesuai tahapan yang diamati. Ini aktivitas kelompok yang akan dilaporkan ya. Yang kedua, membagi tugas anggota kelompok. Nah, bagi tugas anggota kelompok artinya sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau dia jadi bendahara, jadi ketua, jadi ini, jadi apa, tugasnya apa. Itu menyesuaikan sama posisinya mereka. Tentunya dikoordinir oleh Bapak Ibu pembina di masing-masing kelas. Mendownload pengamatan dan penilaian. Nanti pengamatan dan penilaian akan ada linknya ya. Kan ada formnya. Yang keempat, melakukan pengamatan dan penilaian. Nah, ini kelompok ini akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap proses miniatur demokrasi yang akan dilaksanakan dari proses A sampai Z. Kelima, mendiskusikan hasil pengamatan dan penilaian. Artinya apa? Setiap kelompok akan mendiskusikan hasil pengamatan dan penilaian. Seperti apa sih prosesnya? Mereka akan membuat laporan tersendiri. Nomor 6, membuat visualisasi dari kesimpulan pengamatan dan penilaian. Nah, membuat visualisasi seperti di awal bisa berupa infografis, poster ataupun video yang akan mereka upload di LMS Moodle sekolah kita. Oke.
tahapan pendaftaran. Langkah pertama, menentukan informasi yang diperlukan. Menentukan informasi yang diperlukan, ini tahap pendaftaran untuk pemilos ya. Apa? Itu artinya tujuan atau syarat. Nah, itu apa sih adanya pemilos, syaratnya apa saja. Yang kedua, siapa pelaksana atau panitia. Siapa di sini keywordnya adalah siapa sih pelaksananya, siapa sih panitianya. Nah, otomatis pasti OSIS itu sendiri. Bagaimana? Nah, yang ketiga, bagaimana itu artinya sosialisasi atau pendaftaran. Bagaimana sih sistem sosialisasinya? Pendaftaran itu bagaimana? Apakah dengan sosialisasi terbuka ataukah sosialisasi tertutup seperti yang ada di tertutup, atau sosialisasi lewat media daring seperti di WA, IG ataupun Facebook ya. Kapan atau di mana? Ini terkait dengan tanggal dan tempat. Kapan sih dimulai atau di mana pelaksanaan dari proses pemilos ini dilakukan. Foto kegiatan. Nah, foto-foto kegiatan ini tentunya anak-anak juga ada poster-posternya pelaksanaannya, mungkin sebaran foto atau brosur-brosur tentang aktivitas pemilos. Nah, berikutnya adalah panduan pengamatan. Inilah form panduan pengamatan yang akan digunakan oleh masing-masing kelompok di setiap kelasnya untuk melakukan panduan dan pengamatan terhadap proses suara demokrasi dalam bentuk miniatur demokrasi pemilihan OSIS. Di mana di pertama ada nomornya sampai 10, di data itu ada panitia pelaksana. Di bagian informasi ini anak-anak akan menulis panitia pelaksana siapa, pendaftarnya siapa saja, terus kontak personnya siapa saja, informasi pendaftaran itu lewat apa, apakah lewat brosur atau online, terus syarat pendaftarannya, informasinya seperti apa, ini menyesuaikan dengan item datanya. Lanjut, langkah kedua, membagi tugas. Nah, seperti tadi yang saya bilang, dalam satu kelompok itu tergantung seninya Bapak Ibu guru dan murid itu sendiri. Apakah satu kelas itu bisa dibagi 3, dibagi 2 kelompoknya, itu terserah. Karena nanti proses suara demokrasi ini sebelum mereka benar-benar real berkompetisi menjadi perwakilan masing-masing kelas, saya harapkan Bapak Ibu juga melakukan fase-fase pra-demokrasi, artinya mereka akan berlatih dalam satu kelas itu melakukan aktivitas real seperti pemilihan OSIS, dimana kalau bagusnya kelompok itu dibagi 5 atau dibagi 4 minimal ya, karena apa, nanti ada perwakilan masing-masing kelompok untuk menjadi calon ketua OSIS atau menjadi calon OSIS. Nah, nanti peran Bapak Ibu di sana adalah sebagai mediator, di mana dalam setiap kelas itu, karena aktivitas selama sistem P5 ini yang menggunakan sistem blok, biar tidak jadi komplain dari kepala sekolah, biar kita tidak terlihat datang duduk diam saja, jadinya aktivitas sebelum puncak pemilos itu kita juga harus melakukan pra kegiatan miniatur demokrasi atau istilahnya uji coba. Jadi anak-anak kita latih di sana berdemokrasi, melakukan suatu proses pemilihan internal dulu sebelum mereka larinya ke eksternal. Jadi masing-masing kelompok akan berdebat dengan calonnya masing-masing. Jadi tim penguji atau moderatornya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Kebetulan di sini Bapak Ibunya kan berdua ya. Jadi kalau yang ada satu bisa minta temannya untuk membantu. Jadi kelompoknya minimal 3. Jadi terserah seninya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Oke. Nah, kalau di sini siswa 1 koordinator, siswa 2 reporter dan fotografer, graphic designer, itu siswa 5 sekretaris. Karena apa? Setiap anak dari masing-masing kelompok itu akan memiliki tupoksi dan keahlian tersendiri. Jadi dari masing-masing kelompok di dalam pengamatan dan penilaian, kalau dalam pengamatan dia mau bikin video, tentunya ada fotografernya, baik maupun desainer ataupun infografis, dan video tetap ada fotonya. Jadi kalau siswa kedua reporter mungkin bisa nanya-nanya langsung ya. Terus yang ketiga sekretaris ya, mungkin bagian notulennya di sana. Nah, ini kalau di pengamatan ya, tapi kalau di kelas tetap dibagi minimal 3. Jadinya kita akan melakukan role play masing-masing kelas untuk mengisi waktu sebelum hari hanya. Oke, langkah 3 itu melakukan pengamatan dan penilaian. Ini kerjaan pas pemilos ya, pas puncak acara terhadap kegiatan OSIS, pemilihan OSIS ya, yang tentunya panitianya adalah
OSIS itu sendiri. Jadi setiap kelompok itu akan melakukan pengamatan langsung. Apakah melakukan pengamatan dan penilaian melalui pengamatan langsung, atau mereka mengamati di IG-nya Semaksata atau WA ataupun media digital lainnya. Terus yang ketiga bisa mewawancari panitia OSIS Semaksata. Terus yang berikutnya mewawancari pendaftar. Nah, di sini fungsinya seperti tadi, ada yang namanya reporter dan fotografer. Terus alat yang digunakan dalam panduan pengamat, tentunya ada panduan pengamatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Terus panduan penilaian juga, dan kamera. Inilah piranti-piranti yang diperlukan dalam langkah ketiga melakukan pengamatan dan penilaian. Jadi aktivitas kreativitas critical thinking anak-anak itu di sini dimainkan. Critical thinking di sini tentunya bermain di wawancara panitia dan wawancara pendaftar. Karena apa? Untuk bisa melakukan wawancara baik kepada panitia, OSIS maupun pendaftar, tentunya memerlukan wawasan yang khusus. Disinilah kita diperlukan yang namanya high order thinking. Nah, berikutnya adalah langkah membuat penilaian, langkah 4 ya. Di sini di kolom kiri itu adalah kriteria nilai, ada nilai 60, 70, 80, 90, 100. Terus di tab atas itu ada informasi pendaftaran, ada 3 kriteria, yang kedua cara pendaftaran, dan 3 panitia pendaftaran. Kalau kita di informasi pendaftaran, contohnya di sini saya kasih nilai 80. Mana di sini ya? Informasi pendaftaran. Nah, di 80 ini ada informasi tertulis yang jelas. Kalau ini anak-anak pilih tentunya nilainya 80. Kalau dia milih yang 90, ada informasi tertulis yang jelas dan ada sosialisasi. Kalau kegiatan pemilosnya mengacu kepada kriteria ini, maka pilih nilai yang 80. Begitu juga selanjutnya. Kalau di yang 100 itu ada informasi tertulis yang jelas, ada sosialisasi dan ada layanan pusat informasi, tentunya nilainya 100. Ini yang akan dicentrang oleh anak-anak. Kalau dia ada di informasi pendaftaran, ada di ring 100. Begitu juga di cara pendaftaran. Kalau milih yang nomor 7, oh ternyata cara pendaftarannya ada di ring nilai 70, di mana note-nya itulah pendaftaran melalui link, tapi syarat pendaftaran rumit, tapi nilainya 70. Kalau di nilai 100, pendaftaran melalui link, syarat dan teknis pendaftaran mudah dan diberi cukup waktu, tapi nilainya 100. Begitu juga yang di kolom ketiga. Kita lanjut. Langkah 5, diskusi hasil menentukan jenis visualisasi. Nah, setelah anak melakukan semua penilaian dan pengamatan terhadap proses pemilos itu, tentunya anak-anak akan melakukan diskusi hasil. Yang pertama lah menentukan jenis visualisasi. Artinya apa? Apakah jenis visualisasi yang akan mereka kirim ke LMS Moodle dalam bentuk infografis atau poster atau video. Mereka akan berdiskusi. Yang berikutnya, yang kedua, menentukan foto data yang ditampilkan di visualisasi. Nah, kalau dalam bentuk infografis tentunya mereka sudah punya data-data. Kalau dalam bentuk video mungkin rekaman video, tapi kalau infografis atau poster mereka tentunya bermain di foto jepretan yang mereka sudah lakukan. Terus yang ketiga itu merumuskan kalimat positif. Kalimat positif ini ya seperti tagline ya. Bagaimana tagline itu menyesuaikan dengan topik yang akan kita bawakan, tentunya tentang suara demokrasi. Bagaimana bahasa-bahasa kalimat positif, tentunya anak-anak bisa search juga di Mr. Google ya. Nah, tapi kata-kata motivasi. Yang keenam adalah membuat visualisasi. Nah, inilah bentuk karya terakhir dari masing-masing kelompok. Kalau dia dalam bentuk poster tentunya akan seperti ini. Nah, yang pertama ini contohnya ya, tahap pendaftaran langkah 6 adalah membuat visualisasi. Inilah bentuk visualisasi kalau anak-anak memainkan dalam bentuk desain atau poster. Menentukan visualisasi itu satu halaman saja, terserah anak-anak ya, mau halaman mau dalam bentuk flip, tentunya ada beberapa halaman. Kalau dalam bentuk video itu adalah akumulasi dari beberapa video ataupun poster yang bisa mereka buatkan dalam bentuk video clip ya. Oke, terus nilai. Nah, nilai mereka mau tentukan nilai berapa dari proses ini sesuai dengan data yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kebetulan saya pakai contoh dari salah satu sekolah yang ada di Indonesia. Kebetulan saya nggak sempat ngedit ya. Nah, ini menentukan kata-kata yang tadi dimaksud di sini adalah kalimat positif, merumuskan kalimat positif. Nah, kalimat positif ini seperti ini ya, selamat berjuang pemuda Pancasila di sini ya. Nah, isi dari poster ini tergantung kreativitas yang jelas. Di sini yang pertama itu adalah foto dokumentasi
dari kegiatan pemilihan OSIS sama kalimat positifnya ya. Nah, kalimat positifnya terserah ke masing-masing anak. Nanti bisa konsultasi dengan guru bahasa Indonesianya atau guru yang walaupun bukan guru bahasa Indonesia tapi sudah biasa membuat kata-kata penyemangat ya. Bisa di sini atau bisa tak cari di Mr. Google atau Mr. ChatGPT. Nah, tugas guru, seperti yang tadi saya bilang di awal, karena P5 seperti kasus kita sebelumnya, sebuah pengalaman di mana guru itu dituntut dari jam 1 sampai jam terakhir standby di kelas. Bayangkan dalam sistem blok itu kalau waktunya 2 minggu kan lama juga. Nah, ini waktunya 8 hari. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir guru itu harus ada aktivitasnya. Nah, untuk itu aktivitas yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya di awal, bahwa dalam rancangan P5 Suara Demokrasi Topik Pemilihan Khusus ini guru itu harus aktif, kreatif ya. Karena apa? Sebelum perwakilan masing-masing kelas itu melakukan sosialisasi, melakukan debat khususnya dan pemilihan miniatur demokrasinya. Jadi guru-guru di hari-hari sebelum puncak acara juga harus melakukan aktivitas pembelajaran. Di hari pertama, contohnya di sini guru menjelaskan makna suara demokrasi dalam kegiatan P5, khususnya dalam konteks pemilihan OSIS atau MPK. Nah, materi tentang demokrasi, baik demokrasi Indonesia ataupun demokrasi dalam konteks pemilihan OSIS, tentunya Bapak Ibu guru semua sudah bisa men-search-nya di Google atau sudah tahu sendiri menjelaskan tentang makna suara demokrasi kepada anak. Itu waktu dan jamnya bisa diatur sendiri ya. Bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan biar tidak terlihat pasif, karena kita diawasi oleh CCTV seperti yang Bapak Ibu dan kita alami ya. Kalau tidak ada guru nanti kita dibilang tidak bekerja. Berikutnya dilanjutkan dengan pembentukan kelompok bergantungan 4 kelompok. Nah, yang tadi saya maksimalkan minim ya 3 kelompok. Nah, sekarang sesuaikan dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak itu sendiri. Tujuan dari pembentukan kelompok ini adalah melakukan aktivitas pembelajaran tentang suara demokrasi seperti yang saya bilang di awal, bahwa anak-anak itu diajak melakukan pemilihan OSIS berskala kelas dulu. Role play ya, kita bermain role play. Jadi anak-anak ada 4 kelompok ataupun 3 kelompok, anak-anak masing-masing kelompok punya calon tersendiri. Jadi mereka akan belajar menyampaikan visi dan misi. Setelah itu menyampaikan visi dan misi, Bapak Ibu atur sendiri mau lanjut debat atau bagaimana, itu Bapak Ibu yang mengatur dengan sistem waktu yang terbatas itu. Nah, hari ketiga belajar implementasi kampanye masing-masing calon OSIS di kelas. Nah, tadi sudah saya jelaskan, mau di hari kedua, di hari ketiga Bapak Ibu yang atur dan sesuaikan dengan situasi real pemilihan OSISnya. Kalau pemilihan OSISnya sudah mepet ya kita bisa rangkum dalam 1 hari kegiatan ketiga topik ini. Di hari berikutnya, hari keempat, debat antar calon dimoderator oleh Bapak Ibu. Nah, ini namanya bermain role play, itu bisa di hari keempat ataupun di hari ketiga. Jadi semua kegiatan ini menyesuaikan dengan kapasitas waktu yang tersedia. Di hari kelima, penyampaian visi dan misi masing-masing perwakilan kelas yang dipandu langsung oleh pengurus OSIS. Nah, setelah hari kelima ini tentunya dari role play di masing-masing kelas, tentunya Bapak Ibu dan anak-anak sudah punya satu kelas satu calon untuk dijadikan OSIS, calon OSIS yang akan bervisi dan misi realnya ya. Kalau yang di role play di kelas itulah simulasi, kalau yang ini real di kelima. Ini kan saya mainkan di hari kelima, nanti mungkin ada rapat bersama seperti apa rundown-nya acara OSIS. Kegiatan ini juga akan menyelesaikan. Ini tidak harus baku, dari satu harus begini, dari kedua harus begini. Ini situasional ya. Oke, di hari ke-6 itu general election. General election ini saya pengenkan miniatur demokrasi seperti yang saya jelaskan di awal. Ini adalah proses pembelajaran kepada anak-anak di skup lokal sekolah. Nanti ke depannya di bulan Februari karena ada pilpres, pileg, mereka akan tahu, oh begini ya, hampir sama. Jadinya mereka nggak kagok atau nggak heran, nggak kaget dengan kegiatan yang namanya suara demokrasi. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Nah, dalam video ini tentunya saya bukan orang sempurna ya, nobody perfect. Dari video penjelasan ini nantinya saya juga ingin
meminta feedback, masukan, kritikan dari teman-teman pengajar P5 dan para koordinator. Karena sebuah kesempurnaan itu terjadi kalau kita akan selalu saling melengkapi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan. Salam.